Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pagi anak ibu semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ibu pada hari ini. Adapun materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini yaitu mengenai wawasan Nusantara. Untuk lebih paham apa itu wawasan Nusantara, silahkan kamu lanjutkan video pembelajaran kita berikut ini. Nusantara. Nah, apa sih arti wawasan Nusantara itu? Wawasan berasal dari kata wawas atau berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau berarti pula cara pandang atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Yang mana artinya itu adalah, maksud dua unsur ini adalah Indonesia ini merupakan sebuah kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, berdasarkan pengertian modernnya, itu kata Nusantara itu ditujukan untuk pengganti nama Indonesia. Ya enggak? Jadi, sampai sini paham mengenai arti dari wawasan dan arti dari Nusantara. Nah, selanjutnya, wawasan Nusantara berdasarkan Lemhanas, ya, Lembaga Tahanan Nasional, itu mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan-kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Masih ingat tidak tujuan nasional bangsa Indonesia itu tercantum dalam apa? Nah, tujuan nasional bangsa Indonesia itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ya, itu apa tujuannya? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus apa lagi? Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Nah, itu adalah tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara di sini pada hakikatnya untuk mencapai tujuan nasional dari Indonesia. Nah, ini adalah arti wawasan Nusantara secara terminologis menurut Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN tahun 98, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan atau dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi berdasarkan pendapat itu tadi, secara sederhana, wawasan Nusantara itu berarti cara pandangnya bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan atau pertahanan keamanan. Baik, di sini kalian sudah bisa memahami apa sih itu arti wawasan Nusantara? Oke, saya lanjutkan mengenai pentingnya ya wawasan Nusantara itu. Karena wawasan Nusantara itu merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama. Jadi tujuan yang sama itu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara itu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak, berperilaku dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah hakikatnya, hakikat dari wawasan Nusantara, yaitu keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Jadi dalam GBHN itu disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara itu diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, itu tadi adalah hakikatnya, hakikat dari wawasan Nusantara. Bisa difahami?
Nah, ini adalah kedudukan wawasan Nusantara. Kita bisa melihat ini adalah gambar dari konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Jadi di sini kedudukan wawasan Nusantara itu hendaknya dipahami oleh setiap bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia diyakini menjadi ajaran kebenaran oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia itu tadi. Jadi kita harus memahami kedudukan wawasan Nusantara ini ya, biar dalam melakukan sebagai tindakan apapun itu tidak ada penyimpangan, kan kayak gitu. Terus wawasan Nusantara ini sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan dalam pembangunan nasional. Nah, kedudukan wawasan Nusantara ini dapat digambarkan dalam konsepsi ketatanegaraan ini. Nah, konsepsi ketatanegaraan Indonesia ini dibagi menjadi hierarki ya. Nah, yang paling atas ini adalah Pancasila sebagai landasan idealnya kita. Terus UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ada wawasan Nusantara sebagai landasan visionalnya. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsionalnya. Kemudian dokumen rencana pembangunan itu adalah sebagai landasan operasionalnya. Jadi semua ini disusun sebagai landasan pembangunan nasional. Jadi nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar bagi landasan-landasan yang lainnya. Nah, nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan-landasan dasar bagi landasan yang lainnya ini, sebagai landasan dari landasan yang lain-lain ini. Jadi semuanya ini tidak boleh menyimpang dari landasan ideal kita, yaitu adalah Pancasila. Dalam melakukan sebuah kebijaksanaan, keputusan, kebijakan itu harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan ideal kita ini ya. Terus selanjutnya di dalam landasan-landasan ini harus memiliki sinergi sehingga menunjukkan konsisten mulai dari landasan ideal sampai perencanaan pembangunan, harus konsisten dari ini sampai ini. Nah, memahami kedudukan wawasan Nusantara ini berarti mempunyai pandangan terhadap bangsa Indonesia dengan melihat dan membandingkan konsepsi ketatanegaraan Indonesia yang ada. Oleh karena itu, dalam menerapkan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia hendaknya mengetahui batas-batasnya. Nah, batas-batasnya ini nanti ada di asas yang akan kita bahas ya. Nah, batas-batasnya ini ya, asasnya ya. Jadi arti asas wawasan Nusantara itu adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Apa sih asasnya? Yaitu yang pertama adalah asas kepentingan yang sama. Di sini ketika kita menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Tapi sekarang bangsa Indonesia tuh harus mengalami penjajahan yang berbeda. Contohnya sekarang banyak sekali adu domba, memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingan yang sama itu terciptanya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah asas keadilan. Di sini artinya adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Selanjutnya adalah kejujuran. Nah, asas ini berisi tentang keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Nah, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Kita bisa melihat banyak sekali contohnya yang menerapkan ini adalah kantin kejujuran. Nah, kejujuran itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi sikap jujur itu harus dilatih sejak dini. Oke, yang selanjutnya adalah asas solidaritas. Jadi diperlukan kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah asas kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas asas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi dengan baik.
Dan yang terakhir adalah asas kesetiaan. Kita sudah tahu ya, kesepakatan bersama kita untuk mencapai bangsa dan mendirikan Indonesia itu dimulai dari dicetuskannya atau dirintisnya Budi Utomo. Terus Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kesetiaan terhadap kesepakatan ini tadi itu sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Indonesia. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Bisa dipahami mengenai asas wawasan Nusantara? Nah, selanjutnya adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ini adalah tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini memiliki tujuan, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, kepentingan-kepentingan tersebut tetap harus dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Baik, sampai di sini sudah paham mengenai hakikatnya wawasan Nusantara. Jadi pada intinya wawasan Nusantara ini cara pandangnya kita melihat Indonesia ini sebagai negara kepulauan dan upayanya kita untuk menumbuhkan, mewujudkan kesadaran dari kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi di sini saya mengajak kalian semua, dari diri kalian, mengajak orang terdekat kalian, orang lain, teman kalian untuk memiliki ketertarikan dalam wawasan Nusantara ini, untuk selalu menjaga memupuk persatuan-kesatuan yang ada di Indonesia ini dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Karena dengan ini kita bisa menjadi masyarakat warga negara Indonesia yang baik. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik hakikat wawasan Nusantara pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah anak-anak ibu sekalian hasil paparan dari materi ibu pada hari ini. Ibu harapkan sekali kalian dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari selaku kalian sebagai generasi muda penerus bangsa. Dan di akhir kata ibu mengingat kembali untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, rajin mencuci tangan dan pakai masker bila keluar rumah. Demikian, salam sehat.